Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja untuk melanjutkan prediksi UN untuk SMK yang ada di kelompok PSB, karena saya melihat di Instagram atau di media sosial yang lainnya itu banyak permintaan ke saya untuk melanjutkan yang bagian kedua, terutama untuk yang SMK jurusan PSB. Adapun yang lain ya ada, cuman yang paling banyak itu adalah yang PSB. Oke, kita kemarin sudah sampai di nomor berapa, 13 mungkin ya. Sekarang kita akan lanjutkan di soal nomor berikutnya. Tentang apa? Simak begini. Oke. Nah, ini tentang soal sistem ketidaksamaan linear ya, atau program linear. Diminta menjelaskan atau menunjukkan mana daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan berikut. Oke, jadi di sini ada 4x plus 3y 12 ya. Jadi ini itu garisnya yang mana? Garisnya itu adalah yang ini. Nah, ini. Nah, kok tahu kalau ini? Iya, jadi ini kan di X, ini di Y. Nah, biasanya itu dibalik langsung. Berarti 4x plus 3y. Terus ini 4 kali 3 itu adalah 12. Jadi ini. Nah, sekarang kita memeriksa ya. Ini kan lambangnya kan sudah ada, ini tanda berdiri samanya kan lebih dari sama dengan kayak gini. Nah, ini kita akan ngecek kira-kira ini kemana, ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ini berapa ini, 0 misalkan ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan 0 di sini 0,0. Kalau 0,0 maka di sini ketemunya adalah 4 kali 0, 0, ini 0, 0. Nah, 0 apakah lebih dari sama dengan 12? Ya. Nah, bukan kan ya? Bukan. Oh, berarti daerah hasilnya, daerah untuk ini adalah tidak memenuhi 0. 0 itu tidak masuk dari daerah yang ada di ini. Berarti apa namanya, daerahnya itu sebelah kanan. Nah, kayak gini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan melihat yang garis berikutnya, yaitu yang X plus 2Y sama dengan 6. Yaitu yang satunya ini. Nah, kok bisa ini ya? Jadi awalnya kayak gini. Jadi 3X ya, karena ini kan 3-nya di Y. 3X ditambah 6Y sama dengan 3 kali 6 itu 18. Terus kita bagi 3, berarti X plus 2Y sama dengan bagi berapa, 3 ya, berarti 6. Nah ini kan tandanya kan tadi sudah ada keterangan bahwa tandanya adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kita akan masukkan 0,0. Ini 0 ya, 0 tambah 0 ya 0. Apakah sama dengan 6? Apakah lebih kecil sama dengan 6? Oh iya, ini betul. Nah, kalau ini kan tadi salah, ini kan betul. Oh, berarti 0 itu termasuk daerah dari garis tersebut. Nah, berarti ini gambarnya kayak gini. Ini biar lebih enak, mungkin saya kasih warna yang mungkin beda. Oke. Jadi ini gambarnya kayak gini daerahnya. Nah, adapun untuk yang X positif, Y positif itu pasti berada di apa namanya, di kotak ini, kuadran 1. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi silakan diperhatikan antara 1, 2, 3 dan 4 atau 5 ini, manakah yang ininya beririsan. Yang apa namanya, daerahnya itu beririsan antara merah dan warna biru. Yaitu yang mana? Itu yang warna 2 ya. Nah, nomor 2 ini adalah daerahnya ini. Bisa dipahami ya? Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Nah, diketahui suatu fungsi, suatu sistem ketidaksamaan linear X plus Y kurang dari sama dengan 50, X plus 2Y 80, bila fungsi objektif dinyatakan. Oke. Nah, ini itu biasanya
Ya, biasanya langsung saja ini, langsung kita akan mengeliminasi titiknya. Atau kalau ingin cara manual ya nggak apa, kita ini dulu lah. Jadi caranya kayak gini. 50 50. Nah, ini sudah pasti 50, ini pasti 50. Nah, ini kemudian satunya X plus 2Y sama dengan 80. Kalau misalkan X-nya 0, maka Y-nya 80 ya. Sorry, Y-nya 40. Kenapa? Karena 80 bagi 2, 40. Kalau misalkan berarti memotong sumbu X, sumbu Y ya, di 0,40. Berarti di sini ini. Kalau misalkan Y-nya 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 80. Berarti ini gambarnya kayak gini. Nah, ini 80 di sini misalkan. Jadi gambarnya adalah seret. Nah, ini. Nah, kemudian daerahnya yang mana? Daerah ini kan kita tadi sudah belajar tadi ya. Apa namanya? Cara menentukan daerah yang diminta. Daerah yang diminta itu adalah ini. Seret. Nah, ini loh. Saya rasir langsung ya. Jadi saya anggap Anda sudah bisa mencari daerahnya. Nah, biar cepat soalnya. Oke, berarti ada 3 titik yang perlu kita uji ya. Titik ini, dan ini. Kemudian kita masukkan di rumus fx, y sama dengan 3x plus 5y. Kalau kita masukkan ini titiknya adalah 50,0, maka hasilnya adalah ini ya. Kalau 50,0, maka jawabannya 3 kali 50, 150, 0. Nah, ini. Kalau kita masukkan di sini adalah 0,40, berarti F 0,40. Berarti 3 kali 0, 0. 5 kali 40, oke, 200. Nah, ini titik yang ini kita cari. Titik yang ini kita cari dulu koordinatnya berapa. Caranya bagaimana? Ya, kita akan mengeliminasi. Tadi kan ada X plus 2Y sama dengan 80. Satunya X plus Y sama dengan 50. Kita kurangi 0. 2Y kurang 1Y, Y ini 30. Berarti X-nya, Y yang kita ganti 30 ya. Berarti X sama dengan 20. Nah, setelah kita dapatkan Y 30, X 20, ini kan berarti kan titiknya kan 20,30 kan ya. Berarti di sini kita akan memasukkan di sini adalah 20,30. Sehingga 3x ini kan 3x ya. Berarti kan 3 kali 20 ditambah 5 kali 30. Ini 60. 5 kali 30 yaitu 150, berarti 210. Nah, itu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena yang paling maksimum. Yang paling banyak. Nah, memang biasanya itu cara cepatnya, triknya, kalau misalkan Anda menjumpai sistem berdasarkan linear itu kayak gini. Ini ya. Kayak gini. Sama-sama kayak gininya. Itu langsung saja titik maksimumnya itu berada di antara perpotongan, yaitu di eliminasi ini. Jadi tanpa harus menggambar, cari ini. Nah, ini biasanya kayak gitu, langsung ketemu. Apalagi soal-soal UN. Ya. Oke, next berikutnya. Oke. Rina membuat kue tar dan puding sebanyak 18 loyang dengan modal 840.000. Biaya untuk membuat 1 loyang tar dan 1 loyang puding masing-masing itu 60.000 dan 40.000. Jika dijual akan menghasilkan keuntungan masing-masing ini. Maka keuntungan masing adalah. Nah, Rina membuat kue tar dan puding sebanyak 18 loyang. Nah, loyangnya ada 18 ya. Modalnya 840. Biaya untuk membuat 1 loyang. Oke. Nah, ini juga termasuk sistem persamaan linear 2 variabel ya.
yaitu tentang program linear maksud saya. Jadi kuetar itu satu loyang kuetar itu kita misalkan X ya, X ini aja. Kemudian yang puding itu Y. Kalimat pertama itu bisa kita tuliskan ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 18 ya. Jadi biasa ini tulisannya biasanya paling banyak ya, bukan sebanyak. Kalau sebanyak itu sama dengan paling banyak 18, tapi nggak apa-apa. Modalnya itu Biaya untuk membuat satu loyang tar dan satu loyang puding itu adalah 60.000 dan 40.000 untuk. Kalimat berikutnya yaitu 60.000 X ditambah dengan 40.000 Y puding itu pasti tidak boleh melebihi 840.000. Atau kita kecilkan ini ya. Ini kita kecilkan dibagi 20.000. Bagi 20.000 berarti ini 3X plus 2Y kurang dari ini bagi 2, 42 ya. 42. Nah, jadi ada 2 pertidaksamaan ini. Kemudian fungsi objektifnya fx, y-nya adalah 200.000 untuk yang tar, berarti 20.000 maksud saya, X plus 10.000 Y. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita menjumpai kok sama-sama kayak gininya, maka titik maksimumnya itu berada pada titik perpotongan antara ini dan ini. Jadi nggak usah digambar, sudah pasti jelas. Kita akan eliminasi. Di mana ya? Di sini ya, coba ya. 3X plus 2Y sama dengan 42. Yang satunya X plus Y sama dengan 18. Ini kita kalikan 1 aja, ini kita kalikan 2. Kita akan mengeliminasi Y. Berarti ini jadinya adalah ini tetap 3X plus 2Y sama dengan 42. Terus kemudian ini 2X plus 2Y sama dengan 36. Kita kurangin, ini 1X, ini 0. 42 kurangi 36, 6. Nah, X-nya 6, maka Y-nya berapa? Kita tinggal dimasukkan di sini. X-nya 6, maka Y-nya adalah 12. Ya kan? Karena 6 tambah 12 kan 18. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau sudah kita dapatkan 6,12 ini, kita tinggal masukkan di ini, fungsi objektifnya ini. Berarti F 6,12 sama dengan 20.000 dikali 6 ditambah 10.000 kali 12. Berarti ini 120.000 ditambah 120.000 juga. Sehingga jawabannya adalah 24. Next berikutnya. Nah, soal nomor 17 tentang transformasi geometri. Sebuah titik 4-4,3 ditranslasikan. Ditranslasikan berarti digeser. Artinya ini kita jumlah. Ini kita tambah dengan 6. Yang 3 ini kita tambah dengan 2. Kemudian dirotasi dengan ini. Jadi yang pertama kita akan mencari bayangan pertama, aksen. Yaitu min 4 tambah 6 berapa? 2. 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, setelah kita dapatkan aksen, ya bayangan pertama, kemudian kita rotasikan. Sebesar ini searah jarum jam. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah kita adalah kita lupa rumus. Nah, bagaimana Pak kalau kita lupa rumus? Ya kita gunakan kartesius yang ya coret-coretan aja. Ini nggak apa jelek. Yang penting kita tahu arahnya, ini titiknya 2,5. 2, misalkan ini 2 ya. Ini 5.
titiknya, ini adalah Q aksen. Kemudian kita akan merotasikan, memutarnya dengan pusat O, ini pusat O, searah jarum jam 10 derajat. Nah, ini kalau kita putar, ini pasti ini kan, seret, bentar ya, seret. Ini kalau kita putar, maka akan menjadi seret, ya pasti akan di sini kan ya. Karena apa? Karena searah jarum jam. Ya, ini seret. Nah, kayak gini. Nah, dari sini kira-kira Anda bisa menebak titiknya titik berapa ini di antara bilang ganda ini. Apakah min 10,5? Oh, jelas salah. Kenapa kok salah? Iya, karena ini kan pasti X-nya positif. Ya. Oh, ini salah ketik ini ya. Salah. 2,5. 2,5. Ya, hampir sih, ya. Boleh juga, tapi salah ini. Kemudian min 5,2 ini jelas salah. Kenapa salah? Karena ya yang min itu kan Y-nya bukan X-nya. Ini ada dua kemungkinan, yaitu yang C sama yang E. Nah, kira-kira yang C mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini kan, coba ya, ini kita bermain ini aja insting. Ini nggak mungkin tuh 2. Ini nggak mungkin 2, karena 2 di sini. Ya. Jadi ini adalah 5. Ini berarti ini 5 min 2 ini ya. Min 2. Jadi itu caranya. 5, min 2. Kalau misalkan, oh Pak, kenapa nggak min 5,2? Oke, kalau misalkan ini adalah min, kenapa nggak 2,5 Pak? Kalau 2,5 kan di sini nanti. Ya, kalau di sini kan sudutnya nggak 90 derajat. Jadi apa ini? Oh, terlalu jauh. Jadi kita bermain ya insting, karena kita nggak menggunakan rumus. Tapi kalau kita gambarnya bagus, insya Allah lebih jelas. Ini kan gambarnya sketsa saja. Oke, next berikutnya. Oke, nomor 18. Diketahui titik A 5,3 didilatasi dengan skala 2 dan pusat O. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat bayangan titik A adalah, jadi di sini titik A-nya 5,3. Kita dilatasikan. Nah, dilatasi berarti diperbesar. Oke, kita dilatasikan ya. Jadi sehingga bayangan A atau A aksen yaitu kita kalikan 2 berarti 10, min 6. Nah, setelah itu kita rotasikan. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, oke, caranya kayak tadi ya. Jadi kita gunakan Cartesius, ya sketsa saja. Ini 10 misalkan, ini 10 min 6 berarti kan ini min 6. Taruhlah di sini ini min 6. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Oke, ini. Nah, ini adalah A aksen. Kalau kita tercerminkan terhadap sumbu X, maka yang menjadi bayangannya adalah ini, pasti ini. Ini. Nah, namanya cerminkan jaraknya sama. Pas ini sama, ya ini sama-sama 6-nya. Nah, kira-kira ini titiknya berapa? Yaitu 10,6 ya kan, 10,6. Sehingga jawabannya D. Oke, berikutnya. Ya. Oke, kita pikir siku-siku di R, panjang P 6, R 12, maka besar sudut P adalah oke. Ini kita gambar dulu. Yang paling enak ini kita gambar. Oke, siku-siku di R. Oh ya. Ini R. Kemudian ini PQ-nya kita acak aja gak apa-apa ini. Yang penting kan siku-sikunya di R. Kemudian panjang P. P itu apa sih? P kok ini kok P kecil Pak, ini kok P besar. Nah, P kecil itu adalah panjang sisi yang ada di depannya sudut P. P kan di sini. Nah, depannya itu ini P. P sama dengan 6. Nah, ini gambarnya kok beda, ya nggak apa-apa. Ini namanya aja sketsa. 6. Terus R itu ini R12. Nah, kira-kira sudutnya berapa? Nah,
ditanya adalah sudut mana nih? Sudut P. Sret, ini berapa sudutnya? Nah, ini kan kita gunakan sin ya, sin. Sin itu kan apa? Sin demi, depan per miring. Sin demi, depan per miring. Nah, ini depannya kan 6, ini kan 12. Nah, sin P itu 1/2. Nah, kalau setengah itu berapa sudutnya? Sin yang bernilai setengah itu adalah sin 30 derajat. Itu. Sehingga jawabannya yang A ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini kita menggunakan konsep dasar dari trigonometri. Oke, berikutnya. Ya, seorang anak melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak anak ke kaki menara 120 meter dan tinggi anak diabaikan. Oke. Jadi ini ada menara. Ada menara, menaranya ini dianggap bagus menara. Terus kemudian ada anak. Anaknya namanya Marina. Sedang menari di atas menara. Ini anaknya. Nah. Loh, ini kenapa kok pendek, Pak? Ya, karena tingginya diabaikan. Jadi apa ya? Ya pas kayak gini. Kalau tingginya ditulis, nggak diabaikan, maka gambarnya terbentuk trapesium. Nah, kayak gini nanti. Ini. Tapi karena diabaikan ya udah titik aja gini. Oke, kemudian sudut elevasi 30 derajat, ini 30 derajat. Kemudian tinggi anak diabaikan, maka tinggi puncak menara ini X. Ini 120. Nah, apa ya? Samping, ini kan samping, ini miring ya. Samping, sorry kok miring. Ini depan, ya ini kan depan. Ini kan samping. Nah, maksud saya gini, jadi kalau ada trigonometri, ini sudut alfa, ini itu adalah miring, ini itu adalah depan, ini samping. Kalau sin depan dan miring, kalau cos samping per miring. Kalau tangan itu cos tan desa, depan per samping, depan per samping. Sin demi, depan per miring. Cos sami samping per miring, tapi kalau tangan tan desa, depan per miring. Sehingga kita gunakan tangan 30 derajat sama dengan depan per samping X per 120. Nah, ini kan berapa nih? Tangan 30 derajat itu 1/3 kali 3 ya. Nah, terus kita kalikan. Berarti ini kan 120/3 akar 3. Yaitu berapa? 40 akar 3 itu adalah X-nya. Tinggi menaranya ya, berarti C. Ya, soal nomor 23. Segitiga ABC. Dengan panjang AB 30 cm, panjang BC 16, dan besar sudut ABC adalah 30 derajat. Luas segitiga ABC adalah, oke, yang pertama kita gambar dulu ya. Jadi gambarnya misalkan acak kayak gini. Ini itu segitiga ABC ya guys. ABC, AB 30, BC 16, sudut ABC 30 derajat. Oke. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Oke, ini kita gunakan aturan sin ya. Aturan sin itu yaitu luas itu 30 kalikan 16
setengah kali 30 kali 16 kali sin B. Nah, jadi kalau ada ini aturan apa namanya? Ini ada A, B, C. Ini ada B, ini C, ini A. Untuk mencari luas ini aturan sinus, yaitu luas segitiga ABC. Setengah kali A kali C kali sin B. Atau setengah kali apa ini? Misalkan ini kan tadi sudah, sekarang yang ini. Berarti setengah B kali C kali sin A. Atau kalau ini berarti setengah A B sin apa ini? Sin C. Nah, kayak gitu. Sehingga ini seperti ini. Jadi setengah kali 30 dikali 16 kali sin 30. Coret-coret 15 ya. Ini berarti 15 kali 16 dikali ini kan setengah. Coret-coret juga ini 8. Nah, 8 kali 15 berarti 120 ya. Oke, itu caranya. Lanjut berikutnya. Nomor 24, rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah seperti ini. Nah, ini cara cepat aja ya. Sebenarnya kalau cara manual itu rumusnya aritmetika itu A plus N-1 kali B. Nah, kemudian udahlah ini cara manual dulu lah. A-nya misalkan ini kan A-nya 48. B-nya berapa ini? Ini ke sini kan dikurangi 4 ya. Ini ke sini kurangi 4. Berarti kok 4. Berapa? 6. Kurangi 6. B-nya min 6. Nah, berarti ini 48 M-1 ini min 6. Sret 48 ditambah min 6N ditambah 6. 48 tambah 6 berapa? 54 ya. Berarti ini min 6N ditambah 54 atau 54 kurangi 6N sama aja. Sehingga jawabannya yang A ya. Atau kalau ingin cara yang simpel itu kayak gini. Ini kan min 6. Berarti ini pasti min 6N. Setelah itu 48 ini kan A. 48 min 6. 48 dikurangi bedanya. Bedanya kan min 6. Berapa? Plus 54. Oh, berarti ini ditambah 54. Sudah selesai. Sehingga jawabannya A. Ya, itu cara cepatnya. Oke, berikutnya ya. Oke. Suku ke-4 dan suku ke-7 aritmetika, ini metika bukan matematika. Ada 5 dan 20. Suku ke-31 barisan tersebut adalah, oke, kita tahu bahwa rumusnya UN itu adalah A plus N-1 kali B. Kalau misalkan ditanya U4, ya berarti A plus 4 kurangi 1, ya pasti ini 3B. Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5. Kemudian U7 itu adalah A plus 6. 6B sama dengan 20. Nah, di antara ini, kotak yang saya kotak ini akan kita eliminasi sehingga kita dapatkan A dan B-nya. Ya, ini kalau kita kurangi jadi A plus 6B sama dengan 20. A plus 3B sama dengan 5. Ini kita kurangi, serwet, ini 0, 6B kurangi 3B, 3B, 20 kurangi 15, 20 kurangi 5, 15, berarti B sama dengan 5 ya. Sehingga A sama dengan
masukkan di sini, misalkan B-nya 5. Berarti 3 kali 5, 15. 15 ini min 10. Nah, B-nya hanya min 10. Dari mana min 10? Dari kita masukkan B-nya di salah satu persamaan. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah U31. Berarti rumusnya adalah A plus 30B ya, karena N-1, N-nya kan 31. 31 kurang 1, 30. Berarti ini A-nya itu min 10. Nah, kemudian bedanya itu 5. Nah, berarti min 10 ini 150. Berarti 140. Oke, itu ada ya. Berarti jawabannya A ya. Mana A -nya? Oke, next. Ya. Dari suatu barisan aritmetika diketahui U536, U952, maka jumlah 10 suku pertama, oke, ini ditanya SN ya. Caranya sama kayak tadi, jadi kalau misalkan U5 ya berarti U5 berarti A plus 4B sama dengan 36. U9 berarti A plus 8B sama dengan 52. Nah, ini kalau kita kurangi langsung ya. Langsung kita kurangi. Oke, ini min 4B. 36 kurangi 52 berapa? Oke, 36 kurangi 52 yaitu negatif ya. Jadi negatif 16, berarti ini B sama dengan min 16 bagi min 4. B-nya 4. Untuk mencari A, kita tinggal masukkan di salah satu persamaan. Misalkan di ini yang pertama kan A ditambah 4B sama dengan 36. B-nya 4. Oke, berarti 4 dikali 4 sama dengan 36. Berarti A ditambah 16 sama dengan 36. Nah, berarti A-nya adalah 20. Oke. B-nya 4, A-nya 20. Ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti SN. Rumusnya SN itu adalah N per 2, 2A plus N-1 kali B. Berarti caranya S10. Ya, N-nya kita ganti 10. 10 per 2, 2 kali A, A-nya 20. Ini 10 kurangi 1, 9 langsung. Kali B, kali 4. Oke, ini 10 per 2, ini 40, ini 36. Nah, 10 per 2, 40 tambah 36, 76. Nah, oke, 76 dengan 2 bisa kita bagi ya, yaitu berapa? 38 ya. Ini 38 sehingga jawabannya 380. Oke, kayak gitu caranya. Ada ya. Oke, perlu saya coret yang jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Nah, ini tentang aritmetika juga. Gaji pokok seorang karyawan pabrik pada bulan pertama 1.050. Karena prestasi ditambah 50.000 lagi. Nah, ini berarti kita tahu ini aritmetika di mana A-nya itu adalah 1.050.000. Kemudian bedanya sudah ada, yaitu mana ini? 50.000. Ditanya jumlah gaji karyawan selama 1 tahun. Nah, ini kan per bulan kan? Berarti kan N-nya itu 12. SN, N-nya 12. Nah, SN itu rumusnya adalah N per 2, 2A ditambah M-1 kali B. Nah, ini S berapa ini? S 12. Berarti 12 dibagi 2. 2 kali 1 juta tadi. Oh, banyak angkanya, nggak apalah. 1.050.000.
ditambah 11 karena N-1 kali 50.000. Nah, gak banyak ini ya. Ini 6, 12 bagi 6. 2 kali 1 juta itu 2.100.000. 11 kali 50 itu 550. Ya, kita tambahkan 2.100.000 tambah 550 berarti 2.650.000. Nah, ini kita kalikan dengan 6 ya. Kita kalikan dengan 6, kita peroleh jawabannya adalah 15 ya. Sorry. 15.900.000. Gitu caranya ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kayaknya. Ya, soal nomor 28. Ini tentang deret geometri atau barisan geometri. Diketahui bahwa ini suku pertama berarti A ya. Ini adalah A-nya 9, kemudian suku 5 berarti U5. Nah, U5-nya 9. Kita tahu bahwa rumusnya barisan geometri itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, di sini A-nya U5 itu sama dengan 1/9. Nah, U5 itu kan rumusnya A kali R pangkat 4. A-nya itu berapa tadi? A-nya itu 9. Kali R pangkat 4 sama dengan 1/9. Terus kemudian ini pindah jadi bagi ya. Berarti R pangkat 4 sama dengan 1/9 bagi 9 yaitu 81. Nah, 81 itu sama aja dengan 3 pangkat 4. Nah, ini kan. Nah, berarti R sama dengan 1/3. Oke, itu jawabannya. Berarti ini ya. C. Oke, besok sudah UN ya. Bagi yang UN sekarang, bagi yang susulan mungkin ditunda lagi. Beberapa daerah ditunda gara-gara adanya efek corona. Saya doakan semoga sukses dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda ujian. Semoga selalu dimudahkan dan sukses selalu. Untuk ini mungkin cukup saja ya, karena kalau nggak mungkin saya lanjutkan di part berikutnya karena waktu dan ya kepadatan aktivitas saya. Terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kurang jelas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.